Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk dalam doa teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita bersama-sama datang menghadap hadirat Tuhan. Kita datang kepada sumber kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kalik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan kau, yang mencari mendapatkan dalam hidau terang petang. Cakrawala membunyikan hormat matamu Yahud, bintang-bintang sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah, laut dan sungai turut diam, ramai-ramai soraknya. Terang dan warna beribuan menghilaukan indahmu, yang menghibur sekalian, yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun kau naikkanlah, jauh di atas kedukaan, ke terangmu yang cerah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah segala keterbatasan kami, untuk kami bisa bertemu dengan orang banyak. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah. Walaupun di antara kami sebagian besar beribadah di rumah kami, namun kami bersyukur karena ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kekuatan
dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini, hingga kami boleh bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang akan mengampuni segala dosa-dosa kami, sebab sekalipun kami banyak menerima berkat yang dari Tuhan, namun di dalam kehidupan kami betapa kami sering melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami. Layakkanlah kami untuk menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam hati kami, supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Berita anugerah terambil dari surat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Dengan tetap berdiri, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, banyak orang mengandalkan kekuatannya, namun saat ini mereka akhirnya runtuh kekuatannya. Mereka menjadi gentar oleh karena ada begitu banyak kesulitan. Tetapi saudara-saudara sekalian, ketika kita datang kepada Allah yang menjadi benteng kita, kita akan mendapatkan kekuatan di dalamnya. Allah jadi benteng yang kukuh. Allah jadi benteng kukuh, perlindunganku yang teguh. Meski banyak susah suka, pertolongannya beri gemar. Meski musuh singgah, senjatanya lengkap, menyusahkan kita dengan tipu daya. Tapi Kristus selalu jaga.
Saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Dia selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Namanya, perlindungan yang teguh. Saudara kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena hari ini kami boleh kembali beribadah. Sekalipun dengan keadaan situasi COVID ini, kami bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami dan tetap menyertai kami. Sekalipun kami beribadah secara online, tetapi kami tahu juga Tuhan tetap akan memberkati, sehingga ibadah kami berkenan kepada-Mu dan Kau memberikan kepada kami segala berkat. Kiranya Tuhan akan menolong kami merenungkan akan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membuka Alkitab bersama dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, ini konteks ini adalah konteks krisis yang sangat sulit, yang berat yang dialami oleh orang-orang di Tesalonika. Saudara perhatikan di dalam bagian ini ada beberapa kata yang penting sekali. Di sana dikatakan di dalam penindasan yang berat. Jadi konteks krisis itu dialami oleh orang-orang Tesalonika adalah penindasan. Dan bukan cuma penindasan, dikatakan penindasan yang berat.
Kata lain yang muncul di bagian ini adalah bahwa mereka bisa menjadi saksi iman yang luar biasa, dikatakan sehingga kamu menjadi teladan, menjadi contoh iman, dikatakan bukan cuma di wilayah yang kecil di area sana, tetapi sampai kemana-mana, dikatakan di wilayah Makedonia dan Akhaya. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika saudara menghadapi krisis, coba kita pikirkan, apakah krisis selalu menghentikan dan mematikan? Ternyata tidak begitu, saudara sekalian. Ternyata krisis itu tidak selalu berdampak negatif kepada semua orang. Dan tidak selalu menghentikan orang-orang. Dan juga bahkan tidak selalu mematikan. Buktinya adalah kita menemukan di dalam kehidupan jemaat orang-orang Tesalonika, di tengah-tengah krisis penindasan yang sangat berat, dikatakan mereka bisa survive, mereka bisa bertahan, dan bahkan mereka bisa berhasil menjadi saksi. Maka dikatakan bahwa krisis itu sebenarnya hanya akan menimpa sebagian orang. Tetapi sebagian juga melihat krisis dengan cara yang berbeda. Masih banyak orang yang bertahan, bahkan berhasil di tengah-tengah krisis ini. Saya mendengar dari kalangan bisnismen, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, global ekonomi hari ini, ternyata masih banyak juga orang yang bisa berhasil memanfaatkan begitu banyak hal yang terjadi. Dan saya juga mendengar ketika ditanya kepada beberapa rekan, bagaimana usahamu, pekerjaanmu, bisnismu? Ada yang berkata, ya masih jalan. Ada yang berkata lumayan. Ada yang mengatakan, puji Tuhan, saya menemukan sesuatu yang baru di tengah-tengah situasi ini. Jadi sebenarnya krisis itu tidak harus menghentikan dan tidak harus mematikan. Mari kita lihat di dalam Alkitab. Kembali ke firman Tuhan ini ada beberapa hal yang saya ingin angkat untuk kita sekalian. Pertama adalah kita mesti percaya bahwa sebenarnya krisis itu tidak selalu mematikan, tidak selalu menghentikan. Saya dan saudara lihat sekali lagi, di dalam masa-masa krisis ini di Tesalonika, mereka menerima firman Tuhan itu sangat tidak gampang. Situasinya sangat sulit. Tidak seperti kita mungkin hari ini menerima firman di dalam waktu-waktu tertentu dengan sangat gampang sekali. Kita punya media, kita punya banyak channel, kita punya banyak resources untuk menerima firman. Tetapi bagi orang Tesalonika, untuk menerima firman saja, itu mengandung konteks situasi yang sangat tidak gampang. Mereka menerima firman di tengah-tengah penindasan yang berat. Artinya, secara waktu, secara situasi, secara kondisi, bukan sesuatu yang gampang. Tapi itu tidak membuat mereka menyerah. Itu tidak membuat mereka itu berhenti. Dan saudara menemukan juga di dalam seluruh kisah Alkitab Perjanjian Baru, khususnya kita menemukan kapan sih orang-orang percaya itu mengalami hal yang gampang, jalanannya lurus, lancar, kapan sih? Tidak ada yang terus-menerus seperti itu. Selalu mereka dalam keadaan yang krisis, selalu dalam keadaan yang tidak gampang. Jadi krisis bukan sesuatu yang baru di dalam Alkitab. Krisis adalah memang, menjadi makanan daripada orang-orang percaya. Di Perjanjian Lama, umat Tuhan apa yang terjadi? Dihajar, ditindas, dijadikan budak, dibuang bahkan. Di Perjanjian Baru, kita menemukan hal yang sama. Rasul Paulus yang menuliskan surat ini, apa yang dialami? Dia ditindas, dia dihajar, disesah, dibuang, dipenjarakan, dan seterusnya. Jadi krisis bukan sesuatu yang terlalu asing. Krisis adalah, tadi saya katakan tanda kutip, makanan daripada orang-orang percaya di sepanjang zaman. Mereka dihantam, banyak hal yang luar biasa sulit. Tetapi mereka itu survive dan tetap berkembang. Jemaat Tesalonika mengalami yang sama. Ketika mereka menjalani, setelah mereka dengar firman, kehidupan tidak mudah. Kehidupan tetap menjadi sesuatu challenge, tantangan yang tidak berhenti, yang datang terus-menerus kepada mereka. Dan itu sebenarnya intisari daripada kehidupan iman mereka. Jadi kita tidak boleh selalu melihat krisis sebagai sesuatu yang menghentikan atau mematikan. Orang-orang itu di Alkitab, itu adalah orang-orang yang meloloskan diri dari krisis. Dan kalau saya saudara membaca di dalam Ibrani 11, seluruh tokoh-tokoh iman itu. Jadi kalau kita membaca,
Jangan sekedar membaca nama-namanya, orang-orang ini orang hebat, orang yang luar biasa. Tapi perhatikan juga konteks di mana mereka mengeksersis iman mereka. Konteksnya sangat tidak mudah. Dari zaman Nuh, apakah mudah? Ditantang oleh situasi, ditantang oleh sekeliling. Daniel, apakah mudah buat Daniel? Sama saja, betapa susahnya Yusuf. Saya lari ke perjanjian baru, juga sama seperti itu para rasul. Apakah mudah buat mereka? Mereka selalu ada dalam keadaan krisis, di tengah-tengah krisis. Tetapi mereka bukan orang yang menyerah dan mereka itu tidak percaya bahwa krisis akan menghantam lalu menghentikan mereka. Ketika orang-orang percaya di Kisah Rasul, dikepung, apa yang menjadi doa mereka? Mereka tidak berkata, ya Tuhan, habislah semua, selesailah semua, berhentilah semua. Tidak. Ketika mereka dikepung, mereka berkata cuma permintaan mereka, berikan kepada kami hikmat, keberanian di tengah-tengah situasi ini. Jadi janganlah kita kemudian menjadi orang-orang yang karena krisis menjadi pasif, diam saja, menjadi cengeng, dan kemudian kita berharap sesuatu yang baik terjadi baru kita bisa bergerak. Melihat segala sesuatu aman, lancar, baru kita bisa keluar bergerak. Tidak demikian. Krisis itu memang seringkali tidak bisa dihindarkan. Seperti COVID-19 hari ini. Saya tiap hari membaca banyak artikel. Menunggu kapan sih ini reda. Dulu kita berharap 3 bulan selesai. Tetapi kelihatannya kan tidak seperti itu. Kita akan mesti bertahan dengan krisis ini, mungkin akan berbulan-bulan kemudian, kita tidak tahu. Kita ada harapan, kadang-kadang harapan sepertinya habis, hilang lagi, lalu muncul lagi harapan. Dan seperti itu terjadi. Apakah kita terus akan menunggu, pasif? Tidak begitu, bukan? Ada juga orang yang lari, menghindar. Mau sampai kapan kita menghindar? Tetapi Alkitab sekali memberikan kepada kita contoh. Tidak ada orang yang kudus di Alkitab. Tokoh-tokoh iman yang kemudian playing victim. Selalu menjadi merasa saya korban situasi, saya korban keadaan. Lalu kemudian mereka mengasihani diri lalu berhenti. Tidak begitu. Krisis itu tadi saya katakan di depan selalu ada, termasuk pada jemaat Tesalonika, kepada orang-orang beriman. Dan mereka tidak pernah mengambil mode, cara, kondisi seperti itu. Tidak pernah. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya menerima krisis itu dan mereka tidak menjadi frustasi di tengah-tengah krisis itu. Sekalipun tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa krisis itu sesuatu yang sepele atau kita sepelekan. Tentu saja kita perlu hati-hati. Tetapi intinya adalah mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa krisis tidak bisa menjadikan mereka berhenti atau mematikan mereka. Hal yang kedua yang saya mau angkat dari refleksi dari 1 Tesalonika ini adalah hal yang kedua adalah bahwa ternyata krisis itu toh menciptakan peluang juga. Saudara perhatikan di dalam konteks 1 Tesalonika ini. Kalau kita melihat sebenarnya peluang itu tidak banyak untuk mereka berkembang sebagaimana yang seharusnya. Artinya bahwa tidak banyak kesempatan untuk mereka bisa pergi kemana-mana menjadi saksi ke wilayah Makedonia, Akaya, untuk traveling dan seterusnya. Tidak. Kebanyakan mereka di tengah-tengah aniaya itu akan stay di tempat. Tidak bisa banyak berbuat apa-apa, tetapi apa yang bergerak? Iman mereka bergerak menembus keadaan itu sampai Paulus berkata, imanmu, kesaksian hidupmu, teladanmu itu sudah bergema. Kita perhatikan kata bergema. Kata bergema adalah gaung. Jadi dari satu tempat disuarakan bisa kedengaran sampai di tempat yang lain, itu namanya gema. Itu namanya echo. Bergema kemana-mana. Seperti kalau saudara pergi ke sebuah pegunungan, lalu saudara bisa teriak dan itu suaranya masuk ke lembah, keluar. Dan terdengar masih terus setelah suara itu disampaikan. Jadi kata gema itu menunjukkan mungkin mereka tidak bisa terlalu banyak bergerak sampai ke Akaya, ke Makedonia. Mereka tidak traveling. Tetapi iman mereka menembus segala sesuatu. Jadi sebenarnya apakah di tengah-tengah krisis saya sudah mungkin berkata saya mesti work from home, saya mesti membatasi diri lalu kemudian menghentikan? Tidak, sekali lagi itu tetap membuka peluang-peluang yang lain untuk mereka. Intinya kalau satu pintu ditutup tidak berarti kita selesai. Karena masih ada pintu lain yang Tuhan bisa bukakan.
Kadang Tuhan izinkan buat kita satu pintu ditutup supaya saudara melihat pintu yang lain, jalan yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Sejarah penginjilan di Tesalonika, sejarah perkembangan gereja Tesalonika yang sangat muda ini mengajar saudara pada hari ini bahwa sebenarnya krisis itu menciptakan bagi kita suatu kesempatan dan peluang. Maka ketika saudara membaca Alkitab berkata, selamatkanlah waktumu, agorazo, buy back waktumu. Waktu yang dipakai di dalam Efesus itu intinya adalah kairos. Kairos itu artinya kesempatan. Selamatkan kesempatanmu, atau dengan bahasa sederhana hari ini, selamatkan peluangmu. Ada peluang di tengah-tengah krisis ini. Selamatkanlah, gunakanlah kesempatan itu, karena mungkin momen itu tidak pernah akan hadir lagi dalam hidup saudara. Jadi kita melihat sebenarnya di dunia ini banyak sekali orang itu pandai sekali menurut saya. Orang-orang yang pandai menggunakan peluang-peluang yang muncul karena krisis. Jadi peluang yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan, peluang yang tadinya tidak ada menjadi ada, kebutuhan yang tadinya tidak ada tercipta di tengah-tengah krisis. Dan banyak orang yang saya kenal itu, orang-orang di dunia ini pandai sekali menurut saya. Mereka menangkap, mereka melihat peluang itu dan mereka masuk ke dalam peluang itu dan mereka menikmati keberhasilan. Berapa banyak yang berhasil setelah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berapa banyak orang yang berhasil di dunia ini? Banyak sekalian. Tadi saya sebutkan di depan. Itu sebabnya juga bagi pelayanan sebenarnya sama juga. Di tengah-tengah pelayanan kita memang ada keterbatasan, ada kesulitan, ada krisis. Tetapi saya dan saudara melihat juga ada banyak peluang yang terjadi. Coba kita pikirkan saudara sekalian, ada banyak orang hari ini yang sangat bergumul di dalam hidupnya. Nah ini kesempatan kita menolong mereka, kesempatan untuk bisa mendekati mereka dan menolong mereka. Kadang-kadang ketika situasi gampang, kita dekati orang untuk menolong seseorang, mengabar Injil kepada dia tidak mau. Tetapi ketika krisis ini terjadi, bukankah itu menciptakan kesulitan, kebutuhan orang untuk ditolong? Dan saya percaya gereja, orang percaya seharusnya bergerak lebih cepat. Karena kebutuhan itu sekarang nyata, dirasakan. Orang-orang ada di rumah, kebanyakan mereka work from home, tidak traveling jauh-jauh ke tempat yang jauh, ke luar negeri, dan itu mereka ada di rumah-rumah kebanyakan sekarang. Itu sebabnya sebenarnya ada peluang untuk lebih gampang menjangkau. Juga kita lihat ada peluang yang lain di mana sebenarnya ada kekosongan hidup yang dirasakan. Orang mulai bertanya tentang apa arti hidupnya, mengapa hidup saya tiba-tiba begini. Apa yang dulu saya percaya bisa menolong saya ternyata tidak bisa dipercaya untuk menolong saya. Dan seterusnya ada kekosongan, ada pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Orang bertanya, mengapa aku begini? Kenapa aku dilahirkan? Dan seterusnya. Ada pertanyaan eksistensial. Baru-baru saya tadi pagi membaca satu artikel. Ada seorang di India itu membawa orang tuanya ke pengadilan. Orang tuanya dua-dua adalah pengacara. Dia membawa ke pengadilan case ini. Case-nya apa? Case-nya adalah mengapa orang tuaku melahirkan aku. Kenapa orang tuaku melahirkan aku tanpa rundingan dengan aku? Nah ini tentu mungkin lucu untuk kita sekalian. Bagaimana orang tuanya bisa rundingan, wong dia juga belum lahir. Tetapi case ini tetap digulirkan di pengadilan India. Jadi anak ini membawa orang tuanya, dua-dua orang tua yang pengacara ke pengadilan. Anak ini tidak butuh apa-apa. Dia seorang pengusaha, dia punya uang, dia punya bisnis yang bagus. Tetapi dia itu mempertanyakan kenapa orang tuaku tidak minta izin ke aku ketika ingin mengandung dan melahirkan aku. Dan orang tuanya dua orang itu pengacara. Dan mereka berkata ya ini sesuatu case yang bagus. Dan mereka layani di pengadilan. Orang tuanya tidak kesinggung. Orang tuanya berkata ini juga case yang bagus nih untuk menjadi pelajaran. Di dunia ini, di dalam dunia hukum. Orang bertanya hal-hal yang aneh hari ini. Dalam sebuah dunia yang akan menjadi tambah aneh oleh karena kekosongan. Pertanyaan eksistensial. Dan mudah-mudahan kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial dalam banyak orang. Di dalam Alkitab, Injil sudah menjawab begitu banyak pertanyaan eksistensial yang muncul. Jadi sebenarnya ini kesempatan di mana Injil diberitakan. Ada juga orang yang pada hari ini merasakan akan
Kesulitan-kesulitan yang berbagai macam berbeda, yang tadinya tidak muncul menjadi muncul. Dan di situ sebenarnya kesempatan menjadi ladang yang subur. Krisis menciptakan ladang subur untuk hal-hal tertentu yang tadinya tidak ada. Dan saya tidak tahu apakah saudara menyadari bahwa krisis ini adalah sebuah opportunity yang besar. Di dalam riset terakhir yang dikerjakan oleh Bilangan Research Center, dikerjakan dan itu hasilnya dipublikasikan, luar biasa sekali. Dan itu sesuatu yang luar biasa, ternyata setelah riset dilakukan, ternyata gereja-gereja sekarang semakin bersatu. Dulu itu begitu sulit bersatu, sekarang bisa menjadi gampang bersatu lewat Zoom. Lalu ada komunitas-komunitas gereja yang saling dukung satu dengan yang lain. Dan juga risetnya membuktikan gereja, 80% lebih gereja bergerak secara sosial. Memperhatikan orang-orang lain yang di luar, yang kekurangan di sekitar gereja, tetangga-tetangga dan seterusnya. Bahkan bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan berbagai elemen dari orang-orang kepercayaan agama yang berbeda. Kan yang dulu tidak ada seperti ini, tidak sampai seperti itu dulu. Jadi kita tidak boleh terlalu pesimis dengan krisis. Karena krisis menciptakan peluang. Dan yang ketiga, saudara sekalian, krisis itu menolong saudara untuk berimpact lebih lagi. Saya tidak bisa membayangkan saudara sekalian, apa yang terjadi dengan jemaat Tesalonika yang kecil, yang baru dirintis itu, yang umurnya masih seumur jagung orang bilang. Tetapi impactnya bisa begitu besar. Kenapa bisa begitu? Kenapa yang kecil, yang kelihatannya tidak punya potensi banyak, bisa berimpact begitu besar? Dan itu tidak ada dicatat untuk lokasi gereja yang lain. Itu dicatat pertama-tama di pasal yang pertama dari kitab Tesalonika. Kenapa bisa begitu? Oleh karena sebenarnya kesempatan untuk memberikan dampak, impact itu sebenarnya terbuka luas. Bahkan untuk sebuah gereja kecil. Untuk orang-orang yang dianggap kecil. Dunia ini sudah upside down. Ada banyak teori-teori yang sudah tidak berlaku lagi. Saya ada banyak buku, sebagian saya akan sudah berikan kepada banyak orang. Tidak, teorinya sudah berbeda. Saya sudah perhatikan bahwa sebenarnya krisis itu seringkali sudah menjadi semacam kawah candra di muka. Kawah untuk penggemblengan dari orang-orang hebat sebenarnya. Jadi dalam krisis itu perlu diperhatikan ada dua hal, bahwa sebenarnya membentuk diri, membentuk kapasitas, membentuk kualitas itu menjadi sangat penting hari ini. Orang-orang yang berkualitas muncul. Kemarin saya bicara dengan satu orang yang berkata, Pak, tahu tidak? Krisis ini menolong kita mengerti. Dia adalah bos satu perusahaan. Dia berkata, krisis ini menolong saya mengerti. Middle management, saya kondisinya seperti apa. Saya bisa melihat sekarang manajer-manajer mana yang saya bisa andalkan dan mana yang tidak bisa saya andalkan. Krisis itu menunjukkan betapa pentingnya kualitas. Dan kualitas itu menentukan. Dan kita menemukan di tengah-tengah krisis baru kita sadar ini kita nggak tahu, ini kita nggak bisa, ini kita nggak siap. Kita betul-betul tidak punya readiness untuk bisa mengatasi akan krisis. Kita juga baru sadar ternyata kita punya readiness to change untuk berubah pun betapa susahnya. Itu sebabnya kenapa challenge ini menjadi sangat penting kalau kita temanya adalah ingin berdampak. Kalau ingin berdampak, yang penting adalah kualitasnya. Orang akan mensortir kualitas itu. Gereja-gereja yang mana yang bagus, orang lari ke situ. Dalam ibadah online, orang lari ke gereja-gereja bagus. Dan hari ini tidak ada lagi tradisionalisme di mana kita akan terus menjaga anggota-anggota gereja. Harus ini ya, harus setia ya, karena dibesuk ya setia ya. Tidak begitu. Semua orang punya kebebasan hari ini. Dia bisa ikut kebaktian 1, 2, 3. Ada yang 5 kebaktian di setiap hari Minggu. Gereja ini, gereja sana, gereja mana. Dan itu tergantung apa? Kualitas. Kualitas ibadah, kualitas rekaman, kualitas lagu, kualitas khotbah, dan seterusnya. Jadi itu penting sekali. Yang pertama tadi, di tengah krisis kita perlu kembangkan diri kita untuk lebih berdampak. Hal lain yang bisa dilakukan untuk berdampak adalah usaha. Tindakan. Kalau kita membaca gereja Tesalonika luar biasanya apa? Potensi mereka kecil, mereka baru, mereka itu masih muda. Tetapi Alkitab mengatakan mereka melakukan. Berkali-kali firman Tuhan kembali kalau kita baca di sana. Mereka itu mengerjakan. Ada kata mengerjakan. Dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam mereka. Dan mereka bergerak. Mereka bekerja.
Terus kan kasih tahu, ini penting sekali. Bahkan perubahan, kerja perubahan, the work of change itu luar biasa kalau kita baca di Alkitab. Kalau kita membacanya lanjut dikatakan bahwa mereka cerita tentang apa yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan, bukan yang kamu bahas dalam teori di rapat, di dalam proposal akan program tahunan, bukan. Apa yang mereka lakukan dikatakan tentang penyambutan, bagaimana kamu welcoming. Semua orang cerita bagaimana kamu menyambut. Tentang perubahan, semua orang cerita tentang bagaimana kamu berbalik kepadaku. Tentang pelayanan, bagaimana kamu melayani Allah yang hidup. Tentang harapan penantian, bagaimana kamu menantikan. Wah, luar biasa. Ayat-ayat ini berbicara tentang apa yang dilakukan. Terus kasih Tuhan, jadi yang penting juga selain daripada tadi saya katakan siapa, kapasitas, kemampuan, kualitas, tetapi juga adalah mengerjakannya. Apakah kita mengerjakan? Sebuah teori banyak, teori-teori yang banyak itu tidak akan lebih baik dari sebuah tindakan yang dilakukan. Jadi kadang-kadang mungkin kita punya banyak konsep, mimpi, rencana tetapi tidak dilakukan. Dan kita tahu akibatnya. Tidak ada hasil apa-apa. Satu kali saya melihat sebuah foto. Sekarang foto itu adalah foto tentang, di foto itu jerami, ilalang ya, jerami. Yang ternyata menembus tiang listrik yang terbuat dari kayu yang besar di Amerika. Bagaimana bisa ilalang, jerami, rumput itu bisa menembus akan kayu tiang listrik yang diambil dari kayu yang kokoh dan kuat. Tembus. Itu sebuah foto yang luar biasa. Dan ternyata tembus kenapa? Karena badai. Ada badai yang terupanya luar biasa dan mencabut ilalang itu dari tanah dan itu membawa ilalang itu naik ke atas dan oleh karena tenaga angin badai itu ilalang menembus akan tiang listrik itu. Saya juga tahu pernah lihat satu orang sedang mengerjakan pembangunan rumahnya dan memotong keramik yang tebal, ya, granit bukan keramik. Tapi bagaimana granit itu dipotong? Dipotong dengan satu mesin bor, sama mesin potong yang ternyata bukan dibuat dari baja. Granit itu dipotong oleh air. Iya betul, air sekali. Kenapa bisa? Karena tekanan yang hebat. Airnya itu keluar, difokuskan kepada hal tertentu dan itu dipakai memotong granit tanpa granit itu pecah, memecahkan pecahan-pecahan keluar. Granit itu lurus dan bagus dengan bor, dengan pemotong yang mengeluarkan air. Air itu tidak keras, air itu tidak tajam. Tapi dengan kekuatan tertentu dia bisa memotong granit yang tebal. Jerami itu tidak keras, dia tidak tajam. Tapi dia bisa menembus satu tiang yang kuat dan kokoh. Kenapa? Karena ada power di belakang itu. Jemaat Tesalonika di sini dikatakan menerima firman dengan sukacita karena Roh Kudus yang bekerja, karena Roh Kudus menggerakkan para pembicara pengkhotbahnya dengan kuasanya. Bagaimana mereka bisa menjadi saksi yang bergema ke Akhaya dan Makedonia karena firman Tuhan mengatakan karena kuasa Roh Kudus di dalam mereka. Jadi sebenarnya saudara, intinya hari ini kita bisa berdampak. Ketika saudara menyerahkan hidup, melihat semua peluang yang Tuhan inginkan dan bergerak bersama dengan Tuhan dalam kreativitas, inovasi. Dan mungkin hari ini kita akan menemukan jenis pelayanan yang baru. Kita akan menemukan peluang yang baru, kesempatan baru dan kita akan shifting. Dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Paling sedikit ketika saudara menunggu akan efek COVID ini reda yang kita tidak tahu berapa lama lagi. Tetapi intinya, sekali lagi firman Tuhan mengajak kepada kita hari ini untuk menjadi orang-orang gereja yang berdampak di tengah-tengah situasi yang ada. Mudah-mudahan Tuhan menolong kita semakin kreatif, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan kita semakin berdampak positif, membawa orang kepada Tuhan, memberkati banyak orang. Kiranya Tuhan akan memberkati firman-Nya untuk kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah apa yang kami sudah dengar dari firman-Mu.
Bicaralah kepada kami sekalian, kami bukan cuma ingin mendengar, tapi kami ingin Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mengalami perubahan dan kami semakin diyakinkan oleh Tuhan. Bahkan di tengah situasi yang paling sulit pun Tuhan ingin kami bercahaya, Tuhan ingin kami menjadi garam dan terang dunia juga. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan tolong setiap kami dalam segala pergumulan konteks kami masing-masing. Berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami keberanian, berikan kepada kami pertolongan, untuk kami mengalami perubahan-perubahan yang bisa dan masih mungkin terjadi. Oleh karena dalam pertolongan Tuhan kami tahu kami masih bisa melakukan banyak perubahan dan bisa berdampak bagi banyak orang. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan bagi hidup kami, pemeliharaan yang masih terus kami rasakan di tengah-tengah situasi saat ini. Kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk anak-anak kami bersyukur juga untuk cucu-cucu kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Dan jikalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kami tahu bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Pakailah bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi situasi dunia saat ini, khususnya daerah Libanon. Kami mendengar ada ledakan yang besar di sana dan ada banyak korban dan juga yang ribuan orang terluka. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di sana supaya Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan berikan pemulihan dari apa yang mereka alami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi Indonesia saat ini yang masih bergumul, berjuang untuk mengatasi pandemi COVID ini. Kami bersyukur untuk adanya angin segar yang dinyatakan bahwa akan ada vaksin yang tahun depan akan didistribusikan. Kami berdoa biarlah ini memberikan suatu semangat, dorongan hidup untuk berbuat lebih lagi khususnya bagi tenaga medis di berbagai rumah sakit. Kami juga berdoa khususnya di Kota Malang ini untuk kasus COVID yang masih cukup tinggi. Kami berdoa supaya pemerintah Kota Malang dapat melakukan langkah-langkah yang dapat mengantisipasi permasalahan yang ada. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang juga berjuang di dalam pemulihan kesehatan dan juga usia lanjut, kiranya Tuhan yang terus berikan kekuatan, berikan penghiburan. Kami berdoa khususnya untuk Pak Sutikno, biarlah Tuhan juga boleh memberikan pemulihan, berikan juga analisa yang tepat dari dokter dan juga obat yang tepat untuk memulihkan kondisi dari Pak Sutikno. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam mencari lapangan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang memimpin mereka sehingga dapat menemukan dan dipertemukan dengan orang yang membutuhkan jasa mereka. Ya Tuhan, kami tahu bahwa di dalam pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini, biarlah hati kami terus memandang kepada Tuhan. Kami tidak putus asa, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memimpin kami, memberi hikmat kepada kami, menuntun langkah-langkah kami di tengah-tengah situasi yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun melalui online atau melalui tayangan di Malang TV. Dan biarlah setiap kita semakin diperteguhkan iman kita di tengah-tengah situasi ini. Kita masih bisa memberikan dampak di tengah-tengah lingkungan kita. Baik, terima kasih untuk pelayanan Pendeta Agus Gunawan dan juga kepada semua pelayan ibadah sound system multimedia yang bekerja sama dengan baik sehingga kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa melalui via transfer ataupun melalui scan di QR code seperti yang ada di layar. Biarlah kita boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, baik itu persembahan rutin maupun persembahan persepuluhan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung persembahan
aksi peduli COVID-19 masih tetap dapat memberikan persembahan. Dan kiranya melalui tim aksi peduli ini kita boleh berbagi dengan masyarakat di tengah-tengah situasi saat ini. Baik jemaat sekalian, berkaitan dengan kasus di Kota Malang, kasus COVID-19 yang masih cukup tinggi. Marilah kita sama-sama menjaga kesehatan kita, memperhatikan protokol kebersihan kita ketika pulang ke rumah. Dan terutama kita boleh terus menjaga hati kita supaya tetap terpaut kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi saat ini, terang kita tetap bisa bersinar di sekeliling kita. Dan arahkanlah mata hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dan pendamaian dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Selesai, silakan mengambil satu dulu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita bisa beribadah pada minggu hari ini secara online. Ada beberapa warta jemaat pada minggu ini yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, atas nama Majelis GKKK Pekanbaru, mengucapkan terima kasih kepada Kanal Sinode yang telah melayani kita pada ibadah minggu hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Sinode GKKK Indonesia. Kedua, mengingatkan bagi para CL dan ACL untuk tetap terhubung dengan anggota Cross-nya untuk saling menguatkan, mendoakan, dan belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama sebagai murid Kristus. Ketiga, Leaders Meeting akan diadakan pada hari Senin 10 Agustus 2020 pukul 19 WIB melalui aplikasi Zoom. Link akan di-share melalui WhatsApp Messenger. Keempat, ibadah minggu depan kita akan ikuti bersama melalui kanal Sinode. Mari Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah secara online, secara bersama-sama. Kelima, persembahan bagi pekerjaan gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa transfer melalui rekening gereja atau men-scan QR Code rekening gereja, atau Bapak Ibu Saudara juga dapat mengumpulkannya dengan cara memasukkannya ke dalam amplop. Di waktu yang Bapak Ibu Saudara dapat menghadiri rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya. Demikian minggu ini warta jemaat, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.